Nah, ini baru super top Marco Top. Dilirik klub papan atas Eropa. Jay Itzes selangkah lagi bermain di Liga Champions Eropa. Kira-kira klub mana itu? Sampai bikin terharu. Bukannya malah benci dengan Shin Tae-yong. Ini kata-kata mengejutkan Erick Thohir usai Shin Tae-yong gagal di Piala AFF 2024. Wah. Memang kompetisi yang diikuti Vietnam saat ini yang paling besar hanya Piala AFF. Vietnam tiba-tiba tak terima jika AFF 2024 sengaja singkirkan timnas Indonesia. Polemik Liano Reijnders terdengar sampai kakaknya. Ini komentar mengejutkan Tijani Reijnders soal situasi adiknya di timnas Indonesia. Yuk tonton berita ini sampai selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Kata-kata mengejutkan Erick Thohir kepada Shin Tae-yong usai gagal di Piala AFF 2024. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, memberikan pernyataan yang begitu mengharukan kepada pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, usai kegagalan di Piala AFF 2024. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media Korea Selatan, Best 11, Erick mengungkapkan rasa hormat dan respek mendalam kepada Shin Tae-yong yang telah mendedikasikan 4 tahun terakhir untuk membangun fondasi Timnas Indonesia. Hal pertama yang saya lakukan setelah terpilih sebagai ketum PSSI adalah mencari cara bagaimana kami bisa membantu pelatih mengembangkan sepak bola Indonesia, ujar Erick. Kalimat ini mencerminkan betapa seriusnya Erick dalam mendukung Shin Tae-yong sejak awal masa kepemimpinannya. Erick menegaskan bahwa komunikasi dan kolaborasi yang intens dengan Shin adalah kunci utama dalam merancang program pengembangan sepak bola Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah pertandingan melawan Argentina, juara dunia saat ini. Erick menyebut laga ini sebagai langkah besar yang menunjukkan visi besar sepak bola Indonesia ke depan. Pertandingan melawan Argentina adalah rencana aksi yang sangat positif dan mewakili masa depan sepak bola Indonesia, tambah Erick. Laga tersebut menjadi bukti nyata bahwa Indonesia tak hanya ingin berkompetisi di tingkat Asia, tetapi juga mulai menantang kekuatan besar dunia. Selain itu, kebijakan PSSI dalam mengambil pemain keturunan juga menjadi sorotan. Erick mengungkapkan bahwa langkah ini menjadi katalisator besar dalam memperkuat timnas Indonesia. Pemain-pemain keturunan yang memiliki potensi besar kini mulai tertarik membela merah putih. Ini adalah langkah strategis yang memperluas sumber daya kami dan membuka jalan bagi pemain berbakat untuk bergabung dengan timnas Indonesia, jelas Erick. Shin Tae-yong sendiri telah mencatat berbagai pencapaian selama 4 tahun terakhir. Salah satunya adalah keberhasilan membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sebuah pencapaian bersejarah yang belum pernah diraih sebelumnya. Tak hanya itu, Shin juga membawa Indonesia melaju ke fase gugur Piala Asia 2023 dan membawa tim U23 meraih peringkat keempat di Piala Asia U23 2024. Erick menegaskan bahwa dirinya sangat menghargai dedikasi Shin Tae-yong. Coach Shin percaya pada rencana yang kami miliki dan dia bekerja dengan tulus untuk mewujudkannya. Saya sangat menghormati semua prestasi yang telah ia persembahkan untuk sepak bola Indonesia, ucap Erick dengan penuh emosi. Kata-kata Erick Thohir ini tak hanya mencerminkan apresiasi terhadap Shin Tae-yong, tetapi juga menjadi dorongan semangat bagi seluruh pecinta sepak bola Indonesia. Bagaimana pendapat kalian tentang perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia? Apakah kalian ingin Shin tetap melanjutkan tugasnya untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita dukung bersama kemajuan sepak bola Indonesia. Vietnam tak terima AFF 2024 sengaja singkirkan timnas Indonesia. Kontroversi seputar tersingkirnya timnas Indonesia dari Piala AFF 2024 tampaknya belum mereda.
Bahkan, media Vietnam turut menyoroti isu ini dan menanggapi dugaan adanya upaya untuk menyingkirkan timnas Indonesia secara sengaja. Dalam laporan yang diangkat oleh media Vietnam, Soha disebutkan bahwa beberapa media Indonesia mencurigai keputusan wasit yang dinilai merugikan skuad Garuda. Dugaan ini semakin diperkuat oleh fakta bahwa timnas Indonesia menurunkan skuad U22 yang disebut membuat kualitas turnamen menurun. Namun menariknya, respons dari Vietnam menunjukkan sikap yang cukup unik. Media Vietnam secara tegas membantah adanya konspirasi dan justru menyalahkan performa timnas Indonesia yang dinilai kurang maksimal. Tentu saja sudut pandang di atas hanyalah opini pribadi penulis Indonesia, tulis Soha. Media tersebut menekankan bahwa teknologi VAR sudah diterapkan di Piala AFF, sehingga keputusan wasit diambil dengan dasar yang jelas. Yang menjadi sorotan adalah bagaimana Vietnam tampaknya begitu mengagungkan Piala AFF 2024. Turnamen ini tampaknya menjadi fokus utama mereka, terutama mengingat Vietnam tidak ikut serta dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini membuat Piala AFF 2024 menjadi satu-satunya ajang bergengsi yang menjadi prioritas mereka. Bagi Vietnam, menjaga gengsi di level Asia Tenggara tampaknya menjadi lebih penting dibandingkan mempersiapkan diri untuk kompetisi yang lebih tinggi. Seolah ingin menegaskan dominasi mereka di Asia Tenggara, media Vietnam terus memperkuat narasi bahwa kegagalan Indonesia adalah hasil dari ketidakmampuan skuad Garuda sendiri, bukan karena faktor eksternal. Pada turnamen tahun ini, timnas Indonesia bermain kurang maksimal. Pelatih Sintayong sendiri pun mengakui bahwa anak asuhnya sedang tidak dalam kondisi terbaik, lanjut laporan Soha. Narasi ini memberikan gambaran bahwa Vietnam tengah fokus untuk meraih gelar di Piala AFF 2024, seakan turnamen ini adalah panggung terbesar yang bisa mereka capai saat ini. Tidak mengherankan jika mereka merasa terusik dengan rumor-rumor yang menyebut adanya kecurangan atau upaya menyingkirkan Indonesia secara tidak adil. Pertanyaannya sekarang, apakah Vietnam terlalu berlebihan dalam menanggapi dugaan tersebut? Ataukah justru Indonesia yang perlu bercermin dan memperbaiki kualitas tim untuk kompetisi mendatang? Bagaimana pendapat kalian? Apakah Piala AFF memang pantas dianggap sebagai turnamen yang harus dikejar mati-matian? Atau sebaiknya Indonesia lebih fokus ke ajang yang lebih besar seperti kualifikasi Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari kita diskusikan bersama. Striker Irak bongkar kekuatan Bahrain di Piala Teluk. Nama Bahrain kini semakin mencuri perhatian di kancah sepak bola Asia setelah tampil luar biasa di Piala Teluk 2024. Penampilan impresif mereka membuat banyak pihak angkat topi, termasuk Aiman Hussein, penyerang timnas Irak. Hussein secara terbuka mengungkapkan bagaimana Bahrain menjadi lawan yang sulit dikalahkan, bahkan untuk tim sekelas Irak yang merupakan juara bertahan turnamen tersebut. Performa Bahrain di Piala Teluk bukanlah kebetulan. Dalam dua laga awal di fase grup, mereka sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor tipis 3-2, kemudian secara mengejutkan menaklukkan Irak 2-0. Dengan hasil ini, Bahrain melaju ke semifinal sebagai juara grup, menunjukkan betapa solid dan berbahayanya mereka di ajang kompetitif. Menurut Aiman Hussein, kunci kekuatan Bahrain terletak pada organisasi permainan mereka yang sangat disiplin, baik dalam bertahan maupun menyerang. Kami benar-benar kesulitan menciptakan peluang melawan Bahrain. Mereka bertahan dengan sangat rapi dan serangan mereka pun terkoordinasi dengan baik, ungkap Hussein dalam sebuah wawancara. Pernyataan ini tentu menjadi alarm bagi timnas Indonesia yang akan bertemu Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga kontra Bahrain menjadi sangat krusial bagi skuad Garuda. Mengingat ketatnya persaingan di grup C, kemenangan atas Bahrain bisa menjadi penentu langkah Indonesia menuju Piala Dunia. Pada pertemuan pertama di markas Bahrain, timnas Indonesia mampu menahan imbang 2-2 meski harus kebobolan di menit akhir akibat tambahan waktu yang cukup panjang. Pertandingan leg kedua yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret 2025 dipastikan berlangsung sengit.
Bahrain sempat meminta pertandingan digelar di tempat netral dengan alasan keamanan, namun PSSI melalui Erick Thohir menegaskan bahwa laga tetap akan dilaksanakan di Indonesia. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi ketiga klasemen Grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia di peringkat kedua. Sementara itu Bahrain, Arab Saudi, dan Cina membuntuti dengan perolehan poin yang sama. Ini berarti setiap pertandingan akan sangat menentukan dan satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Bagi para pecinta sepak bola Indonesia, laga ini bukan hanya soal meraih 3 poin, melainkan juga membuktikan bahwa Timnas Garuda mampu bersaing di level tertinggi Asia. Dukungan penuh dari supporter di SUGBK akan menjadi kunci untuk mematahkan dominasi Bahrain dan membuka jalan menuju panggung Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa menaklukkan Bahrain di kandang sendiri dan melangkah lebih jauh? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jay Itzes selangkah lagi bermain di Liga Champions Eropa. Nama Jay Itzes tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola, khususnya para penggemar Timnas Indonesia. Bek andalan Venezia ini dikabarkan selangkah lagi akan bergabung dengan klub top Serie A yang berlaga di Liga Champions Eropa musim depan. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia, mengingat potensi besar Jay Itzes di kancah Eropa semakin terbuka lebar. Performa apik Jay Itzes di Serie A bersama Venezia memang tak luput dari perhatian klub-klub besar. Meskipun Venezia masih berkutat di papan bawah dan berjuang untuk keluar dari zona degradasi, penampilan Jay Itzes di lini belakang selalu konsisten dan solid. Hal inilah yang membuat namanya mulai dikaitkan dengan klub-klub yang tampil di kompetisi Eropa. Salah satu klub yang dilaporkan tertarik adalah Bologna, tim yang tampil gemilang di Serie A musim ini dan berhasil mengamankan tiket Liga Champions. Laporan dari jurnalis Italia, Nicolo Sciarra, menyebutkan bahwa Bologna telah memantau perkembangan Jay Itzes secara intensif. Bahkan Direktur Teknik Bologna Giovanni Sartori disebutkan hadir langsung dalam beberapa pertandingan Venezia untuk menyaksikan penampilan sang bek. Selain Bologna, Torino dan Monza juga menunjukkan ketertarikan yang sama. Torino bahkan sudah dikaitkan dengan Jay Itzes sejak awal musim 2023 atau 2024. Ketertarikan ini semakin kuat setelah Torino ditangani oleh pelatih yang sebelumnya melatih Venezia. Sementara itu Monza yang saat ini sedang dalam upaya menyelamatkan diri dari degradasi, melihat Jay Itzes sebagai solusi untuk memperkuat lini pertahanan mereka. Jika transfer ini terrealisasi, Jay Itzes berpotensi besar mencatatkan sejarah baru sebagai pemain keturunan Indonesia pertama yang berlaga di Liga Champions Eropa. Ini tentu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia dan menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda tanah air untuk terus berjuang meraih mimpi di level tertinggi sepak bola. Bagi Timnas Indonesia, kepindahan Jay Itzes ke klub yang lebih besar juga membawa dampak positif. Pengalaman bermain di Liga Champions akan memperkaya kualitas dan mental Jay Itzes saat membela skuad Garuda di ajang internasional seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia. Bagaimana pendapat kamu soal peluang Jay Itzes bermain di Liga Champions? Apakah menurutmu ini akan berdampak besar bagi Timnas Indonesia ke depannya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Tijani Reijnders komentari situasi adiknya di Timnas Indonesia. Bintang AC Milan, Tijani Reijnders menyatakan rasa bangganya setelah sang adik, Eliano Reijnders, memutuskan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Tijani menegaskan bahwa ia sepenuhnya mendukung langkah yang diambil Eliano dan menghormati keputusan tersebut, meski dirinya tidak bisa membela skuad Garuda. Seperti diketahui, Tijani dan Eliano memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang berasal dari Maluku. Namun status Tijani yang sudah membela timnas Belanda di laga resmi membuatnya tidak bisa bergabung dengan timnas Indonesia. Sementara itu, Eliano yang belum pernah membela Belanda dalam ajang resmi berkesempatan memperkuat Garuda. Dia adalah teman baik saya. Kami berbagi segalanya dan mengobrol setiap hari.
Sekarang dia bermain untuk timnas Indonesia dan saya sangat bangga, ujar Tijani dikutip dari Calcio Mercato. Perjalanan Liano di timnas Indonesia memang belum berjalan mulus. Meski tampil di Eredivisie, Liano harus bersaing ketat untuk mendapatkan tempat di lini tengah Garuda. Debutnya bersama timnas Indonesia terjadi saat melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun setelah itu Shin Tae-yong belum memberikan banyak kesempatan bermain untuknya. Bahkan Liano sempat absen ketika Garuda menghadapi Cina. Banyak yang berpendapat bahwa Liano butuh waktu lebih untuk beradaptasi dengan pola permainan yang diterapkan Shin Tae-yong. Meski demikian, pengalaman bermain di Eropa menjadikannya aset berharga yang bisa membantu memperkuat lini tengah timnas Indonesia di masa mendatang. Laga terdekat timnas Indonesia akan menghadapi 2 pertandingan penting di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda dijadwalkan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret 2025, kemudian menjamu Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Momen ini bisa menjadi kesempatan bagi Liano untuk membuktikan kualitasnya dan menambah jam terbang di kancah internasional. Kisah Liano yang memilih jalur berbeda dari sang kakak tentu menjadi perhatian publik. Banyak yang bertanya-tanya apakah Liano akan menjadi bintang baru bagi timnas Indonesia? Apakah kehadirannya mampu membawa Garuda melangkah lebih jauh di kualifikasi? Bagaimana menurut kalian? Apakah Liano Reijenders bisa menjadi tumpuan di lini tengah timnas Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan mari terus dukung perjuangan Garuda. Shin Tae-yong dapat pembelaan dari mantan pemain timnas Indonesia. Kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024 menuai reaksi beragam dari supporter dan pengamat. Sebagian besar publik kecewa karena skuad Garuda gagal melangkah ke semifinal, sementara yang lain masih menaruh kepercayaan pada pelatih Shin Tae-yong. Di tengah pro kontra yang memanas, mantan pemain timnas Indonesia, Greg Nwokolo, memberikan pembelaan tegas kepada sang pelatih. Greg, yang dikenal sebagai pemain dengan semangat juang tinggi, menilai kritik berlebihan dan komentar negatif justru tidak membawa dampak positif. Ia menegaskan bahwa yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini adalah dukungan penuh, bukan sekadar cibiran dari mereka yang bahkan jarang datang langsung ke stadion. Kalian harus baik, dukung timnas saja, tidak usah banyak bacot. Menang kita syukuri, kalau kalah ya tetap support. Jangan cuma berani nulis komen saja, tapi nonton ke lapangan enggak, beli tiket pun enggak, ujar Greg, dikutip dari akun Instagram Valentino Simanjuntak. Menurut Greg, Shin Tae-yong masih berada di jalur yang tepat. Meski gagal di Piala AFF, fokus utama sang pelatih adalah membangun tim yang kuat untuk jangka panjang. PSSI sendiri sejak awal tidak memberikan target juara di turnamen ini, melainkan mengutamakan proses regenerasi pemain muda demi menciptakan tim tangguh di masa depan. Namun, sebagian supporter tampaknya tidak sabar. Kegagalan di Piala AFF dianggap sebagai alasan kuat untuk mengevaluasi bahkan memecat Shin Tae-yong. Perang opini pun pecah di berbagai platform media sosial dengan tagar STY out bersaing sengit. Greg menyadari betul bahwa sepak bola adalah olahraga penuh emosi. Namun ia mengingatkan bahwa keberhasilan tidak bisa diraih dalam waktu singkat. Ia mencontohkan bagaimana negara-negara lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk membangun skuad yang kompetitif di level internasional. Jadi supporter yang baik. Jangan cari-cari kesalahan pemain atau pelatih. Kalau mau timnas maju semua harus bersatu. Kritik boleh, tapi jangan berlebihan, tambahnya. Pernyataan Greg ini sontak mendapat beragam respons dari netizen. Ada yang setuju dan menganggap Greg sebagai sosok yang selalu vokal membela Garuda. Tapi ada juga yang merasa wajar jika kritik tajam dilayangkan, mengingat harapan besar masyarakat Indonesia terhadap sepak bola nasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah Shin Tae-yong pantas dipertahankan meski gagal di Piala AFF 2024? Ataukah timnas Indonesia memang membutuhkan sosok baru di kursi kepelatihan? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Media Asia dibikin terpukau, Erick Thohir bikin timnas Indonesia bersinar di level internasional.
Langkah Erick Thohir dalam memimpin PSSI telah menarik perhatian luas tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kancah internasional. Di bawah kepemimpinannya, Timnas Indonesia berhasil menunjukkan performa yang impresif dan mampu bersaing di level Asia. Salah satu catatan gemilang adalah keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pencapaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Media-media Asia termasuk besteleven.com dari Korea Selatan tak segan memberikan pujian atas gebrakan yang dilakukan Erick Thohir. Dalam laporan mereka, Besteleven menyoroti bagaimana Erick membawa perubahan besar dalam pendekatan PSSI terhadap pertandingan internasional. Salah satu gebrakan yang paling mencuri perhatian adalah undangan kepada Argentina, juara Piala Dunia 2022 untuk bertanding melawan Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday. Sebelum era Erick Thohir, jarang sekali Timnas Indonesia mendapat lawan kelas dunia di laga internasional. Kini di setiap FIFA Matchday, Timnas Indonesia rutin menghadapi tim-tim besar, tulis Besteleven. Langkah ini tidak hanya meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia, tetapi juga membuka peluang bagi pemain keturunan di Eropa untuk bergabung. Kehadiran lawan-lawan tangguh seperti Argentina, Irak, dan Curaçao menjadi daya tarik tersendiri bagi para pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia. Tak hanya itu, di bawah komando Erick Thohir, Timnas Indonesia juga berhasil naik peringkat di ranking FIFA. Dari posisi 149, kini skuad Garuda bertengger di posisi 130 pada Desember 2024. Kenaikan ini menjadi bukti nyata bahwa strategi Erick Thohir membawa hasil positif dalam waktu yang relatif singkat. Namun, perjalanan Timnas Indonesia masih panjang. Pada Maret 2025 mendatang, mereka akan menghadapi laga penting melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi Shin Tae-yong dan anak asuhnya dalam menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Pujian dari media asing seperti Besteleven menunjukkan bahwa dunia mulai memperhitungkan sepak bola Indonesia. Tapi bagaimana menurut kalian? Apakah langkah-langkah yang dilakukan Erick Thohir sudah berada di jalur yang tepat untuk membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar.